Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini ya, saya mencoba live di akun saya ini, Hakim Al-Faqih. Bagi teman-teman yang ingin join, silahkan join. Yang sudah join, jangan lupa untuk di-follow dan di-tap-tap layarnya. Semoga kita dapat memberikan manfaat, menyebarkan kebaikan. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya orang yang menyebarkan kebaikannya. Ya, terima kasih yang sudah tap-tap layarnya. Jadi, hari ini adalah tanggal 25 Desember 2024 ya. Kita akan menutup tahun 2024 ini dengan tentunya dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita umur yang panjang ya, masih memberikan kita jantung yang berdetak untuk kali ini kita senantiasa bertafakkur, bermuhasabah apa-apa yang telah kita lakukan ya, apa-apa yang telah kita kerjakan di tahun 2024 ini. Di akhir tahun 2024 ini kita kudu bermuhasabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka berintrospeksi diri ya, introspeksi diri ini sangat penting ya. Nah, tanggal 25 Desember ini mungkin ada saudara-saudara kita yang merayakan hari kebanggaan mereka ya. Jadi kita toleransi ya. Toleransi bukan berarti kita ikut-ikutan ya. Kita menghargai ibadah mereka, mereka pun menghargai ibadah kita. Lakum dinukum waliyadin. Ya, sebagai muslim yang sejati, sebagai muslim yang senantiasa berasyhadu an la ilaha illallah, ya senantiasa bersyahadah kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati apa yang mereka lakukan sebagai ibadah mereka, dan sebaliknya mereka pun menghormati kita. Adapun ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang mengucapkan selamat hari sekian, selamat hari ini, selamat hari itu di luar konteks ibadah kita, maka ini adalah amalan yang tidak dianjurkan dalam agama kita. Karena apa? Karena setiap ucapan itu mempunyai arti. Setiap ucapan itu mempunyai arti, ya. Jadi kita harus kudu paham nih, usuluddin, usul agama kita, usul agama Islam kita, yaitu kita bertasyahud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kalimat yang keluar dari lisan ini ya, misalnya keluar dari kata-kata mungkin menurut kita itu hal yang biasa saja. Ternyata kata-kata itu menjadi suatu pembatalan agama kita, pembatalan. Ada kitab namanya Nawaqidul Islam. Jadi Nawaqidul Islam itu akan membatalkan keagamaan kita, akan membatalkan keimanan kita dengan kita tanpa sadari, dengan tanpa kita sadari. Jadi hati-hati dengan kata-kata ya. Walaupun hanya memberikan selamat ya, memberikan selamat kepada orang-orang yang mungkin sahabat kita, beda agama dan kita memberikan selamat ya, selamat menjalankan, selamat ini dan selamat itu. Ternyata kata-kata itu menjadi suatu bumerang bagi kita, maka ini perlu dihindari. Oleh karenanya seorang muslim itu harus mengetahui agamanya, harus faham agamanya, harus mengetahui usul ya, usul agama. Kita toleran ya. Bagaimana kita menunjukkan sikap toleransi kita dengan orang-orang yang non muslim ini ya. Ya karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lakum dinukum waliyadin. Kita tidak mencampuri urusan agama mereka. Dalam hal ibadah tentunya ya. Dalam hal muamalah kita bersosial seperti biasa. Namun dalam hal ibadah ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamamu. Silahkan kalian beribadah dengan agamamu, dengan bagaimana ibadah kalian, dan saya pun bebas untuk beribadah bagaimana agamaku beribadah. Tidak mencampur adukan. Nah, ada satu kasus yang mana ada beberapa, ya, kita tidak sebutkan ustadz ya, ada beberapa orang yang ketika yang merayakan hari tersebut di tempat ibadah mereka, seakan-akan mencampurkan agama, ya, mencampur adukan agama, ya, yang mengatakan agama itu sama, ya, agama itu sama, ya, ternyata ini berbeda ya, agama itu tidak sama ya, Tuhannya pun berbeda, bagaimana dia mengatakan sama ya. Jadi oleh karenanya kita kudu paham, kudu ngerti bagaimana kita tuh beragama. Kita bagaimana beragama, bagaimana kita berasyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oleh Ya, oleh karenanya ya, usul ini sangat-sangat penting untuk kita pelajari guys ya. Oke, yang kedua adalah di penghujung tahun ini, tahun 2024 ini, dan kita insya Allah akan masuk tahun 2025 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang ya. Kita bermuhasabah. Bermuhasabah tentunya hal-hal kebaikan. Tentunya dalam lingkup ibadah kita bermuhasabah.
Mungkin dalam tahun 2024 ini ada hak-hak saudara-saudara kita yang belum kita sampaikan, kita sampaikan. Ada hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang mungkin puasa bulan Ramadan dulu ada yang bolong-bolong, silahkan diselesaikan. Mungkin ada hutang piutangnya dengan saudara-saudaranya, silahkan diselesaikan. Semua hak-hak ibad, hak-hak jangan hanya teknologi aja yang meningkat ya. Keimanan dan ketakwaan kita pun harus meningkat. Ini yang namanya teknologi sekarang kan sudah meningkat ya. Kita manfaatkan teknologi ini dengan hal kebaikan. Jadi sesuatu halnya itu kita lakukan ya. Kita niatkan untuk kebaikan, semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Nah, seharusnya seperti begitu ya. Agar bernilai ibadah, agar kita senantiasa mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang kedua adalah yang tadi bermuhasabah. Di akhir tahun ini wajib ya, seharusnya kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bermuhasabah? Jadi kita bermuhasabah pertama ya, hubungan kita dengan sesama makhluk manusia dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada begini, ada vertikal dan ada horizontal ya. Semua hubungan kita terhadap manusia kita selesaikan dengan baik-baik. Mungkin ada silaturahim kita yang terputus misalnya, kita sambangi dia ya. Orang yang memutus tali silaturahim ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yadkhulul jannata qati'. Ya, la yadkhulul jannata qati', yakni qati'ar rahim. Ya, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutuskan tali silaturahim diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk surga. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, bayangkan ya, kalau kita sengaja memutuskan tali silaturahim, maka ancaman ini akan kembali kepada kita. Oleh karenanya, orang-orang yang mungkin sekarang tali silaturahimnya sedang terputus, ya, maka sambunglah, ya, sambungnya. Tidak akan merugi orang yang menyambung tali silaturahim, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, ada tiga manfaat orang yang menyambung tali silaturahim. Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan, diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka ia bersilaturahim. Jadi tidak akan merugi orang yang senantiasa menyambung tali silaturahimnya. Nah, merugilah orang-orang yang memutus tali silaturahimnya ya. Jadi mungkin ada tali silaturahim kita yang terputus, kita sambung kembali. Yang kedua, mungkin ada di antara kita yang masalah hutang piutang ya, kita selesaikan. Jangan sampai ajal menjemput masih ada hutang piutang di antara kita. Wali'iyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena dalam suatu riwayat disebutkan orang yang mempunyai hutang ya, mempunyai hutang dengan hamba yang lain, maka ia tidak akan masuk surga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi seorang syahid saja ketika ia mempunyai hutang, maka ia tidak bisa masuk surga. Oleh karenanya ketika kita mempunyai hutang piutang, jangan sampai hutang piutang ini malah memutuskan tali silaturahim. Ada dua dosa yang dia dapatkan. Dosa hutang, tidak bayar hutang, dan dosa memutuskan tali silaturahim. Ketika ia datang dengan baik-baik ya, dengan wajah yang sangat bersahabat, tetapi ketika sudah dihutangin, ya kabur misalnya, ya susah ditemui misalnya, dihubungin pun susah. Ada orang seperti begini, ada ya. Jadi jangan sampai karena hutang misalnya hubungi dia, sampaikan, saya belum bisa misalnya, atau mungkin mohon ditangguhkan kembali, atau mungkin bisa dicicil ya, bagaimana kesepakatannya ya. Selama hutang tersebut masih dalam lingkup keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghutangi saudara kita hutangi dia, tetapi hutang tersebut malah menyusahkan ia, ya. Begitu pula orang yang memberikan hutang ya. Ketika ia memberikan hutang ya, ia memberikan dengan rasa ikhlas pertama. Yang kedua, ia menghutangi saudaranya dengan niat ibadah. Ya karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang menyelesaikan, yang mempermudah urusan suatu hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Maka orang yang memberikan hutang misalnya, jangan malah mempersulit. Hari ini kamu menghutang 100.000 misalnya, nanti kamu balikinya 120.000. Maka ini namanya mempersulit. Bagaimana seorang hamba ini ketika memberikan hutang kepada saudaranya, maka pertama niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ia niatkan ibadah, membantu saudaranya. Nah, orang-orang inilah ketika ia berniat untuk membantu saudaranya, maka insya Allah akan mendapatkan, pertama, urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya, dan yang kedua fil akhirah. Nah, jangan sampai kita memberikan hutang malah kita menyusahkan saudara kita. Hari ini kamu hutang 100.000, maka membalikannya 120.000. Mungkin secara kasat mata ya, untung 20.000, tetapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya tidak dapatkan. Ya jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa akan diuji dengan ujian-ujian yang mungkin ia susah untuk menyelesaikannya. Ada aja masalah, ada aja problematika. Ingin ke sekolah ada problematika, ingin ke pasar ada problematika. Pokoknya 24 jamnya itu pasti akan masalah-masalah terus yang ia hadapi. Tentunya kita tidak mau ya kehidupan yang seperti begini ya. Oleh karena kita taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau kita kaji kembali ya, qaulullah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Ini ayat sudah sering kita dengarkan nih. 1000 kali setiap khutbah Jumat ini sering, tapi kita kurang meresapinya. Makhrajan itu apa? Ya makhraj ya, makhraj dari kata kharaja yakhruju, keluar. Makhraj jalan, tempat untuk keluar. Nah, jannya ini kan nakirah ya. Dalam ilmu bahasa Arab ya, an-nakirah tufidul umum. Yang namanya nakirah itu mencakup segala yang umum ya. Jadi orang yang ketika ia menjadi hamba yang takwa, hamba yang senantiasa benar-benar membersihkan dirinya dari segala dosa, berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan namanya takwa ya. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhannya. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung diberikan kemudahan, makhraj, diberikan kemudahan-kemudahan. Coba kita lihat ya, orang-orang yang ketika ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada aja jalan ya, mau menyekolahkan anaknya, nggak ada uang, ada aja jalan. Lancar-lancar aja kehidupannya. Karena ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah janjinya Allah. Ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melanggar janji-janjinya. Nah, kita lanjut kembali ya. Di akhir tahun seperti begini ya. Pertama kita toleransi ya, toleransi kepada saudara kita yang non muslim untuk melakukan ibadah mereka, silahkan mereka lakukan dan kita tidak mencampuri urusan ibadah mereka dan mereka pun tidak mencampuri urusan ibadah kita. Lakum dinukum waliyadin. Dan yang kedua kita bermuhasabah. Tadi sudah penjelasannya, kita bermuhasabah sepanjang tahun 2024 ini amalan apakah yang sudah kita lakukan, hak-haknya saudara-saudara kita, apa yang belum kita sambungkan, saling silaturahim kita yang terputus, hutang piutang yang belum terbalas, dan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang belum kita sempurnakan, kita sempurnakan. Kita introspeksi diri. Nah, ketika sudah masuk di tahun 2025 ini semua yang berlalu kita harapkan diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ialah kita berdoa. Berdoa, ad-du'a mukhul ibadah. Kita berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya doa, ad-du'a mukhul ibadah ya. Yang namanya doa adalah bentuk inti daripada suatu ibadah. Contohnya aja salat ya. As-salatu lughatan, salat dari perspektif bahasa adalah doa. Doa. Bagaimana kita salat dikatakan doa? Bagaimana kita salat dikatakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, secara bahasa saja salat adalah salatu lughatan hiya ad-du'a ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan ad-du'a mukhul ibadah. Ya, inti daripada ibadah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang salat ya, oleh mengerjakan salat ia tidak hanya mengerjakan salat hanya hanya sebagai formalitas saja. Tentunya ada yang ia harapkan. Ketika ia sholat hajat misalnya, ada yang ia harapkan. Ingin mungkin ketika ia sholat duha misalnya. Ya, ada yang ia harapkan rezeki, ia mengharapkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sholat taubat, ada yang ia harapkan yaitu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia sholat hajat, ada yang harapkan hajatnya ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah harapan-harapan, doa-doa, permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena setiap harinya ya, setiap detiknya, setiap saatnya kita kudu faham ya yang namanya doa. Nah, maka dikaji kembali, dibuka kembali buku-buku kita bagaimana Rasul kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu kunci yang disebutkan oleh beberapa ahlul ilm ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci dari istijabatud doa kita tautkan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Kita ingin meminta rezekinya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahukan kalimat Ar-Razzaq. Ya Razzaq, urzuqna. Ya Ghaffar, ighfir lana. Seperti begitu. Ya Fattah, iftah alaina. Seperti begitu. Ya, ini adalah satu kunci bagaimana doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semua doa-doa yang kita tautkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan ijabah. Hanya cara-caranya berbeda. Ada yang Allah Subhanahu wa taala cashkan ya, ijabah ketika itu juga. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tangguhkan ijabah tersebut sampai mana hamba tersebut
pantas untuk menerimanya, dan ada yang Allah Subhanahu wa taala simpan istijabahnya sampai di akhirat kelak ketika orang-orang sudah membutuhkan syafaatnya. Baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itulah orang-orang yang ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan istijabah. Inilah hamba-hambaku, doa-doamu yang di dunia yang tidak saya sampaikan, yang tidak saya istijabah, ini saya berikan kepada kamu. Dan orang-orang yang ketika diberikan ihsan, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu, maka ia pun berharap, ya Allah, jikalau semua doa-doaku tidak kamu kabulkan di dunia, maka kabulkanlah semua yang doa-doaku di sini. Oke? Ah, ya, berdoa. Dan tentunya tak lepas ya, tak lepas kita ini kan manusia ya. Anisyan, manusia dari kata. Jadi selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya pun kita ini banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan suatu taubat hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan suatu taubat yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini manusia, manusia yang tidak luput dari kesalahan, manusia yang tidak luput dari khilaf, ya. Oleh karena kita senantiasa bertaubat, beristighfar. Rasul kita saja ketika beliau beristighfar dalam sehari, maka beliau beristighfar 100 kali. Ya. Bagaimana kita manusia biasa, bukan nabi, bukan wali, ya, kita hanya manusia biasa, maka sejatinya kita beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, ya. Kuncinya satu ya, kuncinya satu. Ada satu kalimat yang saya suka banget ya. Ij'al daqa'iq intidharik al-istighfar, ya. Apapun kegiatan Anda, misalnya Anda sedang menunggu suatu masalah, menunggu apapun, ya, maka jadikanlah waktu luang tersebut menjadi waktu yang beristighfar, ya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Maka orang-orang ya yang senantiasa lisannya ratban bidzikrillah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Jadi ketika ia bertobat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadilah istighfar ini banyak banget ya. Banyak banget ya. Coba kita kaji lagi ke dalam Al-Qur'an ya. Kita ingin rezeki yang berlimpah ya, beristighfar. Mungkin ada di antara kita yang belum diberikan keturunan, banyak istighfar. Percaya saja, ada yang Allah siapkan orang-orang yang memperbanyak istighfar. Ya, percaya. Ya, masalahnya kita ini kurang percaya. Makanya ketika di surah Al-Baqarah ya, di surah Al-Baqarah ayat pertamanya itu apa? Dzalikal kitabul la raib. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, Allah menyampaikan ini. Dzalikal kitabul la raib. Hudan lil muttaqin, yang menjadi hidayah, menjadi hudan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maka beriman kepada hal-hal yang ghaibiyat. Ya, kita kan di dunia ini, hal-hal ghaibiyat itu masih termaktub di dalam Alkitab dan sunnah kita. Kita belum lihat dengan kasat mata kita. Maka Allah sampaikan, dzalikal kitabul la raib. Pertama, kita harus yakini dulu. Kita harus yakini dulu bahwasanya Alkitab, Al-Quran kita ini adalah suatu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, kita yakini ya bahwasanya Alkitab ini hudan, suatu petunjuk ya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, jadi ketika kita dihimbau untuk memperbanyak istighfar, kita dihimbau untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala itu kan hal ghaibiyat. Ya, hal ghaibiyat. Ya, belum mungkin saya istighfar kok nggak ada hasilnya ya. Sudah lama saya istighfar tapi nggak ada hasilnya. Percaya aja dulu ya. Perbanyak aja istighfar dulu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya sudah kita sampaikan tidak akan memberikan suatu pemberian untuk hamba-hambanya kecuali hamba tersebut pantas untuk menerimanya. Atau tidak, Allah Subhanahu wa taala tangguhkan ya sampai mana minuna bil ghaib ya, ketika orang-orang yang memperbanyak istighfar, maka janjinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang akan diberikan rezeki yang melimpah. Ya, orang-orang yang ingin mendapatkan keturunan maka ia memperbanyak istighfar, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan orang-orang yang memperbanyak istighfar. Oke, selanjutnya, dan tentunya semua ini tidak kita dapatkan kecuali kita mempunyai ilmu ya. Oleh karenanya setiap harinya kita menambah keilmuan kita
kita menambah ilmu ya, menambah ilmu setiap harinya kita, mempelajari agama kita dengan ilmu tentunya kita mencari ahlul ilm yang menurut kita baik, yang menurut, rekomendasi teman-teman kita baik, kita ikuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar senantiasa dalam ketaatan dan kebaikan. Oke, mungkin kita sudahi dulu ya, live kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan tetap semangat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.